Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah pertimbangan utama ketika menentukan pilihan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 13 ayat 10 berkata, Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah, bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Mari kita mulai renungan kita. Setiap hari, setiap orang berhadapan dengan banyak pilihan. Mulai membuka mata di pagi hari, pilihan ada di depan mata, hening sejenak untuk berdoa, atau segera bangun untuk berolahraga, atau bangun untuk membereskan segala sesuatunya, atau langsung bersiap untuk berangkat ke tempat kerja. Bisa saja dilakukan berurutan, namun waktu sangat terbatas. Seseorang harus memilih salah satu, mana yang prioritas untuk dilakukan. Dan dalam pertimbangannya, diperlukan dasar yang benar agar pilihan jatuh pada prioritas yang benar. Mengantisipasi pertengkaran karena perebutan wilayah, Abram berinisiatif mengajak Lot untuk menentukan pilihan tentang daerah yang akan dimasukinya. Dalam hal ini, Abram mempunyai hak untuk menentukan pilihannya terlebih dahulu. Meskipun demikian ia meminta Lot yang memilih terlebih dahulu dibandingkan dirinya. Memilih lebih awal tentu memiliki banyak keuntungan. Yang pasti, alternatif pilihannya akan lebih banyak sebab dapat memilih secara bebas. Dan Lot memanfaatkan kesempatan tersebut,
Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah, bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nampaknya pertimbangan ekonomi lebih dominan menjadi dasar bagi Lot untuk menentukan pilihannya. Lembah yang banyak air disinyalir menjadi pertanda baik bahwa lahannya akan subur dan bisa menjamin sebagai lahan terbaik untuk kambing domba yang dimilikinya. Bukankah ini baik untuk dipertimbangkan, mengingat latar belakang kehidupan sebagai gembala memerlukan semua itu? Tentu berbeda dengan Abram yang hanya memilih begitu saja bagian yang tidak dipilih oleh Lot. Sebagaimana komitmen awalnya bahwa jika Lot ke kanan maka Abram ke kiri, atau sebaliknya, maka Abram berada pada posisi menerima saja bagian yang tidak dipilih oleh Lot. Nampaknya ada yang luput dari perhatian Lot, yaitu tentang keberadaan Sodom dan Gomora yang nantinya dimusnahkan Tuhan karena kejahatannya. Jika Lot fokus pada pertimbangan ekonomi, Abram justru berserah kepada Tuhan. Hal ini diperlihatkan ketika hal pertama yang Abram lakukan ialah mendirikan mezbah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Hidup di era modern, kita berhadapan dengan pilihan yang semakin kompleks. Meskipun demikian, polanya tetap sama. Apa yang menjadi dasar prioritas dalam menjatuhkan pilihan, tentu kita sepakat dengan Abram, bahwa Tuhan adalah utama. Dalam segala pilihan yang hendak kita lakukan, temukan pekerjaan Tuhan yang hendak dinyatakan. Penting bagi kita untuk mengawalinya dalam doa sebelum menjatuhkan pilihan. Doa menjadi kesempatan pertama untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan. Dalam hal ini Roh Kudus akan terus memimpin agar kita mengambil pilihan terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kasih kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10 berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ada orang-orang yang berpikir bahwa memberitakan Injil kasih karunia membuat kita menjadi seseorang yang melawan 10 perintah Allah. Itu jauh dari kebenaran. Kekristenan tidak pernah menyuruh orang-orang untuk melawan 10 perintah Allah. Ajaran kekristenan mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dibenarkan dengan melakukan 10 perintah Allah. Dalam 1500 tahun, umat Allah hidup di bawah hukum Taurat, tidak ada satu orang pun, terlepas dari Yesus, Tuhan kita, yang dapat dibenarkan oleh 10 perintah Allah. Di bawah kasih karunia, ketika kita mengalami kasih Tuhan Yesus, kita akan berakhir dengan memenuhi hukum Taurat. Di bawah kasih karunia kita akan berakhir menjadi kudus. Kasih karunia menghasilkan kekudusan yang sejati. Serupa dengan Rasul Paulus yang berani menyatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ketika kasih Yesus di dalam diri kita, maka kita pasti akan memenuhi hukum Taurat. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih karunia dan cinta kasih Allah, kita tidak akan memiliki keinginan untuk berzina atau membunuh, menghancurkan debu, atau mengingini milik sesama. Kita akan memiliki kekuatan untuk mencintai sesamamu seperti dirimu sendiri. Dari mana kekuatan tersebut berasal? Dari keberadaan kita yang tertanam kuat dan dibangun atas kasih karunia Allah, kita memiliki kekuatan untuk mencintai. Karena Allah terlebih dahulu mencintai kita. Itulah sebabnya Alkitab menyatakan dalam Roma 13 ayat 10 bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Apalagi ketika umat Allah berada di bawah kasih karunia, mereka tidak hanya memenuhi isi hukum Taurat, mereka juga melampauinya. Hukum Taurat memerintahkan kita untuk tidak melakukan perzinahan. Dan ada orang yang dapat memenuhi hanya isi hukum Taurat dan tidak berzina secara lahiriah. Namun, di dalam hati, mereka tidak memiliki kasih sayang untuk pasangan mereka. Kasih karunia mengubahkan. Kasih karunia tidak hanya berduka di permukaan,
Itu berurusan lebih dalam dan mengajarkan seorang pria untuk mencintai keluarga seperti Kristus mencintai jemaat. Dengan cara yang sama, hukum Taurat dapat memerintahkan seseorang untuk tidak mengingini milik sesamanya, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membuat seseorang menjadi murah hati. Sekali lagi, kasih karunia Allah melampaui hal-hal yang dangkal untuk mengubahkan hati yang tamak menjadi hati yang penuh kasih, penuh belas kasihan, dan murah hati. Masih ingat kisah Zakeus? Tidak ada satupun perintah yang diberikan. Namun ketika kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus menyentuh hatinya, pemungut cukai yang pernah tamak itu ingin memberikan setengah dari kekayaannya untuk orang miskin dan membayar 4 kali lipat kepada setiap orang yang pernah diperasnya. Cinta uang mati ketika cinta Yesus datang. Betapa dahsyatnya jika semua orang Kristen jatuh cinta kembali pada Kristus Yesus dan menjadikan Dia pusat hidup bahkan alasan hidup. Jatuh cinta ketika memikirkan betapa besarnya Dia mencintai kita. Kalau kita mau memahami pengetahuan-pengetahuan rohani Kristen, maka yang perlu kita pahami sesungguhnya adalah kasih-Nya yang lebar, panjang, tinggi dan dalam. Bukan berapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan di Alkitab, tetapi percayakah kita bahwa Dia lebih mencintai kita dari yang kita tahu? Dan kasih itu yang akan membuat kita bisa hidup benar. Jadi sangatlah tidak mungkin, seseorang yang menerima kasih Tuhan dan merasakan kasih karunia-Nya akan hidup dan berbuat lebih banyak dosa. Malah sebaliknya, justru kasih karunialah yang akan mendidik, menjauhkan kita dari keinginan duniawi, dan memampukan kita untuk hidup benar. Oleh karena itu, kita harus berpegang pada prinsip iman yang benar bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roh Kudus menyertai umat-Nya. Sekarang kita akan berbincang tentang bagaimana penyertaan Roh Kudus bagi kita. Salah satu fungsi Roh Kudus ialah menyertati setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkinkah ada seorang manusia yang bisa menyertai kita selama-lamanya? Sampai kapankah selama-lamanya ini? Apakah setelah kita meninggal, kemudian tidak ada lagi penyertaan kepada gereja dan umat manusia? Roh Kudus dikirimkan kepada kita, dan gereja untuk selama-lamanya, artinya setelah kita tiada maka generasi setelah kita pun akan tetap disertai oleh Roh Kudus. Bukan hanya itu, makna selama-lamanya juga berarti bukan hanya saat ini, tetapi bersifat kekal. Artinya setelah kita meninggal pun, Roh Kudus akan tetap menyertai kita. Kenapa bisa demikian? Karena Roh Kudus bukanlah oknum yang berdarah dan berdaging seperti kita. Roh Kudus adalah oknum rohani yang keluar dari Bapa dan diutus oleh Anak untuk mendampingi kita dan gereja. Belajar dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus ini, maka ada beberapa hal yang hendak kita pelajari sebagai bukti bahwa kita telah disertai oleh Roh Kudus. Bagaimanakah bentuk penyertaan Roh Kudus bagi kita umat percaya? Pertama, Roh Kudus memberikan nasihat secara pribadi bagi kita. Roh Kudus memberikan nasihat agar kita mampu bersukacita. Sukacita adalah ungkapan perasaan yang gembiran dan penuh ungkapan syukur. Sukacita orang Kristen adalah salah satu dari buah roh. Sukacita kita adalah sukacita di dalam Tuhan Yesus karena berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Mengusahakan kesempurnaan diri kita. Rasul Paulus mendorong jemaat Korintus untuk mengusahakan diri supaya sempurna. Rasul Paulus tidak hanya berharap bahwa jemaat Korintus, yang sudah tercabik-cabik oleh dosa dan pertikaian untuk membuka diri untuk dipulihkan, disempurnakan, dan ada kesediaan dari umat untuk dipulihkan. Tentu mengusahakan hal itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, bukan memakai kemampuan kita. Sehati dan sepikir. Rasul Paulus juga meminta agar jemaat Korintus dapat sehati dan sepikir. Mengesampingkan perbedaan dalam rangka mencari kedamaian, Rasul Paulus menghendaki supaya ada persatuan di antara jemaat untuk dapat melawan hal yang jahat dengan kekuatan dari Kristus.
supaya semua jemaat dapat hidup dalam damai sejahtera dan penuh kasih. Janji Allah, Ia akan selalu menyertai kehidupan orang-orang percaya. Kedua, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memelihara persekutuan dan kebersamaan dalam jemaat. Dalam konteks persekutuan yang harmonis, jemaat mula-mula didorong untuk saling memberi salam dalam ciuman kudus. Ciuman kudus ini adalah tradisi kehidupan masyarakat Timur Tengah untuk saling memberi salam sambil memeluk dan mencium. Jangan dipahami secara negatif. Tradisi ini sebagai bentuk keramahan serta sebuah kehidupan yang harmonis dalam persekutuan. Yang terpenting bukanlah memperhatikan bentuknya, melainkan pahami makna yang terkandung di dalamnya, yakni menyatakan keramahan, keharmonisan dan hidup yang ada damai sejahteranya. Ciuman kudus adalah tanda persekutuan dan kasih di antara segala orang kudus pada saat itu. Dalam jemaat mula-mula, sesudah perjamuan kudus setiap laki-laki saling memberi salam dan jemaat perempuan juga saling memberi salam. Ini sebagai tanda bahwa tidak ada lagi perselisihan di antara mereka. Orang kudus berarti semua orang yang dilahirkan kembali dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Ketiga, Roh Kudus memberikan berkat Tuhan bagi kita. Ayat 13 berisikan ucapan berkat keselamatan. Pertama-tama ucapan berkat dimulai dengan perkataan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nama itu menyatakan bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat kita adalah Tuhan kita. Kasih karunia-Nya dicurahkan ke atas kita yang percaya kepadanya. Kasih Allah adalah sumber penebusan dan keselamatan kita. Ia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan memberi anak-Nya yang tunggal, supaya kita didamaikan dengan Dia melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Persekutuan Roh Kudus adalah penghiburan dan kekuatan kita untuk menjalankan hidup kudus dan mengalahkan kuasa kegelapan. Apa yang dimaksud oleh perjanjian Abraham? Perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak. Ada dua jenis perjanjian, berkondisi dan tidak berkondisi. Perjanjian berkondisi atau bilateral adalah persetujuan yang mengikat pada masing-masing pihak demi mencapai penggenapan. Kedua pihak setuju memenuhi kondisi yang tertera. Jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawab mereka, maka perjanjian itu batal dan kedua pihak tidak perlu memenuhi harapan persetujuan tersebut. Sebuah perjanjian tanpa kondisi adalah persetujuan antara dua pihak. Namun hanya satu pihak yang harus melakukan sesuatu. Tidak ada syarat bagi pihak lainnya. Perjanjian Abraham adalah perjanjian tanpa kondisi. Allah membuat janji kepada Abraham yang tidak mengaratkan apapun dari Abraham. Kejadian 15 ayat 18 sampai dengan ayat 21 menjelaskan bagian dari perjanjian Abraham tersebut, khususnya meliputi tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Perjanjian Abraham ditemukan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ucapara yang direkam dalam Kejadian 15 memberi indikasi akan kondisi perjanjian tersebut yang tidak berkondisi. Perjanjian bagi dua pihak terjadi disepakati ketika kedua pihak berjalan di antara potongan hewan sehingga mengikat keduanya kepada komitmen yang diambil. Yang kita amati adalah bahwa Allah sendiri yang melewati belahan hewan itu, dalam bentuk perapian yang berasap serta suluh yang berapi, mewakili Allah, yang melewati belahan hewan tersebut sedangkan Abraham sedang tidur nyenyak. Tindakan Allah sendiri dalam upacara tersebut menjelaskan bahwa perjanjian itu merupakan janji dari Allah. Allah mengikat dirinya kepada perjanjian itu. Allah menyebabkan Abraham tertidur supaya ia tidak turut melewati belahan hewan tersebut. Penggenapan perjanjian itu bergantung pada Allah saja. Kemudian, Allah memberi ritual sunat sebagai pertanda dari perjanjian Abraham. Semua laki-laki keturunan Abraham disunat dan membawa bekas luka seumur hidup sebagai pertanda bahwa mereka adalah bagian dari janji jasmani Allah di bumi.
seorang keturunan Abraham yang menolak disunat sedang menyatakan dirinya di luar perjanjian tersebut, sehingga hal ini menjelaskan mengapa Allah murka ketika Musa gagal menyunat putranya dalam Keluaran 4 ayat 24 sampai dengan 26. Allah sudah mempunyai kehendak untuk mengkhususkan satu kaum bagi dirinya, dan melalui umat istimewa itu Ia akan memberkati semua bangsa. Perjanjian Abraham sangat penting dalam memahami konsep kerajaan dan teologi Perjanjian Lama. Perjanjian Abraham sudah digambarkan dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Dan 1. Ialah perjanjian tidak berkondisi. 2. Perjanjian harafiah yang dapat dimengerti sebagaimana adanya. Tanah yang dijanjikan harus dimengerti sebagai definisi kata tersebut, bukan kiasan. 3. Perjanjian itu kekal, sehingga perjanjian antara Allah dan Israel berlaku selamanya. Adapun 3 bagian penting dari perjanjian Abraham. 1. Perjanjian tanah. Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim untuk pergi kepada tanah yang akan diberikan kepadanya. Janji ini diulangi lagi dalam Kejadian 13 ayat 14-18 di mana Abraham harus jalan mengelilingi batasan tanah tersebut. Dimensinya diberikan dalam Kejadian 15 ayat 18-21. Aspek perjanjian Abraham ini diulas dalam Ulangan 30 ayat 1-10. 2. Perjanjian keturunan. Allah berjanji Ia akan menjadikan sebuah bangsa yang besar dari Abraham. Pada waktu itu, Abraham berumur 75 tahun dan tidak mempunyai keturunan, dan ia dijanjikan banyak keturunan. Janji ini dikembangkan dalam Kejadian 17 ayat 6 di mana Allah menjanjikan bahwa bangsa dan raja akan berasal dari leluhur yang tua ini. Perjanjian ini yang dikembangkan dalam perjanjian Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 12-16 akan berujung pada kerajaan Mesias di atas takhta Daud yang memerintah di atas umat Israel. 3. Perjanjian berkat dan penebusan. Allah berjanji memberkati Abraham dan semua keluarga di bumi melaluinya. Perjanjian ini dikembangkan dalam perjanjian baru sebagai nubuat dalam Yeremia 31 ayat 31-34 dan sebagai penggenapannya dalam Ibrani 8 ayat 6-13 dan tetap berhubungan dengan berkat rohani dan penebusan Israel. Yeremia 31 ayat 34 mengantisipasi pengampunan dosa. Sifat perjanjian yang tidak berkondisi dan kekal diulangi Allah kepada Ishak. Janji Allah yang berbunyi, "Aku akan menyiratkan aspek perjanjian yang tidak berkondisi." Perjanjian tersebut dikonfirmasi juga kepada Yakub. Penting untuk diingat bahwa Allah membenarkan janji-janji ini di tengah dosa para leluhur, sehingga ditekankan sifat perjanjian Abraham yang tak berkondisi. Cara Allah menggenapi perjanjian Abraham adalah secara harafiah, sejauh Allah telah menggenapi bagian per bagian menurut sejarah. Allah memberkati Abraham dengan memberinya tanah, dan berabad-abad kemudian, anak Abraham menguasa tanah tersebut, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Allah memberkati Abraham secara rohani. Allah memberinya banyak keturunan. Salah satu bagian dari perjanjian Abraham masih menunggu dipenuhi dalam kerajaan Mesias di masa depan. 1. Israel sebagai bangsa akan menguasai keseluruhan tanah di masa depan. Berbagai bagian perjanjian lama menunggu berkat atas Israel yang akan datang di mana ia menguasai tanah itu sebagaimana dijanjikan kepada Abraham. Yehezkiel melihat satu hari di masa depan di mana Israel telah dipulihkan kepada tanahnya. 2. Israel sebagai bangsa akan bertobat, diampuni, dan dipulihkan. 3. Israel akan bertobat dan menerima pengampunan dari Allah di masa depan.
Perjanjian Abraham akan digenapi ketika Sang Mesias kembali dan memberkati umat Israel. Adalah melalui bangsa Israel. Allah telah berjanji dalam Kejadian 12 ayat 1-3 untuk memberkati para bangsa di bumi. Berkat yang tertinggi didapatkan waktu Sang Mesias, yang mati bagi dosa mereka supaya mereka diampuni, kembali dan menetapkan kerajaannya yang mulia di atas bumi. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan seluruh ayat emas hari ini. Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara, dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya Dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka. Dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan berikan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus, dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka? Kiranya Tuhan berkenan menolong. Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu.
Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu. Semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dan ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami, inilah seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dan biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka. Sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati selalu anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat, untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan,
Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan dan semoga tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka. Berkati juga apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar, saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya.
Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan pagi dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.